Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 70 sampai 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintahnya, hentikan larangannya. Qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah olehmu perkataan yang tepat, yang lurus, yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalanmu dan akan mengampunkan dosa-dosamu. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azim, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita semalam, yang kesimpulannya adalah bahwa di antara dosa-dosa mulut yang sangat berbahaya dan haram dilakukan, bahkan diancam dengan akan dicampakkan dalam neraka utama, adalah bergunjing. Baik gunjang seketik ataupun gunjang banyak. Yang kedua, bergunjing itu untuk meminta maaf, untuk agar supaya diampunkan dosa, di samping tobat kepada Allah, berhenti, berjanji untuk tidak akan mengulangi, maka kita harus minta maaf kepada orang yang telah kita gunjingkan, kita jelek-jelekkan, kita buruk-burukkan, kita sebar-sebarkan, dan kita tuduh dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi kalau belum sampai lah gunjing kita cakap, kecek kita cakap kayaknya, maka cukup kita meminta ampun kepada Allah dan memintakan ampun pula kepada Allah untuk orang tu, lalu dibalikkan. Di mana kita acok mempergunjangnya, menjelek-jelekkannya, acok sabit dan bayak-bayaknya. Kira-kira itu kesimpulan kerja. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau bercarik-carik? Kan ada ayatnya melarang kita bercarik, cari bongkang, empek kuciang, dan segala macam, mengkutuk-kutuk, melanat-lanat, sumpah serapah, manci racau, dan segala macam. Apa hukumnya? Yang pertama, ayat yang kita baca cukup dulu. Sadida. Anan sadida dipakai mula-mulanya untuk tasdidus saham. Kalau ikut busur panah, lalu kita tarik, sebelum kita malapihkan panah ko, kita bidik dulu. Kita tapik-tapikkan, kita tenong-tenong, kita celiak-celiak. Lah tapik rasanya lapihan. Namanya tasdidus saham. Mentulah ketika mengenapel, kan tak suara ampun, tulah menembak.
Lalu dipakai istilah itu untuk sebelum kita malapian kecek, sebelum kita berucap, sebelum kita berkata-kata, bidik-bidik dulu, fikir-fikir dulu, timbang-timbang dulu. Kalau ikut apa akibatnya, kalau ikut apa bahaya. Setelah rasanya lai batu, lai bayak, lai ndabaa, lai orang tak tersinggung, lah begini, ala pihak lah. Namanya sadida, tiba di ayat Al-Ahzab surat ke-70 ayat 7, surat ke-33 ayat 70. Sering dibaca dalam khutbah oleh Nabi. Qulu qaulan sadida, sadida, perkataan yang tepat bagaikan memanah, supaya nanti jangan membuang-buang anak panah, membuang-buang uci, membuang-buang peluru. Uci, itu uci. Uci. Enggak. Badi-badi batuang. Masuang karate. Masuang bang jambu, itu uci nama kami. Membuang-buang uci. Membuang-buang peluru. Jangan membuang-buang anak panah. Ataunya jangan membuang-buang kecek. Jangan membuang-buang cerita. Sabuk setiap patah kata dicatat, ditulis oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu lafaz kata melainkan raqib atid menulis. Sepatah kata itu termasuk ondeh, aduh. Tambah salah lain. Kalau ondeh aduh masuk, bagaimana kalau kata-kata itu banyak? Dicatat oleh malaikat, ditayangkan kepada kita balik, diputarkan balik video atau rekamannya di akhirat. Nah, itu kata. Untuk itu fikir-fikir dengan kedilapihan. Makanya orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman dan dipanggil? Sebab orang beriman itu yang percaya. Yang percaya bahasa katanya dicatat atau direkam atau dikomunikasikan. Catat. Yang berimannya yakin ada malaikat. Kalau orang nak beriman, tak percaya ada malaikat mencatat. Di mana? Nampak catatan saja. Mana bukunya saja. Tapi kalau dia yakin, percaya, dia yakin. Tak perlu dia bertanya-tanya 5 buku, 5 catatan, 5 rekaman. Tak perlu dia. Yang penting, dia percaya, dia yakin, bahawa ada malaikat yang mencatat. Nanti catatan itu, rekaman itu, dokumentasi itu akan ditayangkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun. Dalam hadis ko acok dibaca oleh anak-anak untuk kultum, untuk baca pidato. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, yakin percaya kepada hari akhirat, ada hari pembalasan, ada hari pertanggungjawaban, maka katakan yang khair, yang baik. Kalau tidak, diam. Kamu disangkui kan ke iman. Sianan percaya, sianan yakin, sianan beriman kepada Allah dan hari akhir. Percayanya ada hari akhirat, percayanya ada hari pembalasan, percayanya nanti apa kerajonnya akan dipertanggungjawabkan, ditanya di sidang diadili. Percaya sangatnya katakan yang baik. Kalau tak pandang macam mana baik, diam. Orang beriman dipanggil. Karena kalau tidak beriman, malu percaya. Jadi Nabi bisa mengambil kita mengecek iman. Sebab nak tolong undang-undang menegak kita mengecek. Siapa yang bicara dihukum 10 tahun penjara. Denda 1 miliar, tidak ada. Sebab awak menjuang awak.
ngecek. Yang bisa menahan muncung kita mengecek asal mengecek adalah iman, yakin, percaya. Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah dekat, Allah mengawasi, berimanlah kepada malaikat dan mencatat, berimanlah kepada akhirat. Itu Nabi Samarem. Nabi Sa menapih menyariang. Sehingga dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Katakan yang baik. Kalau kamu boleh mengatakan yang baik, nanti Allah akan perbaiki amalanmu dan dosamu akan dihapuskan. Berarti mengatakan yang baik saja, amalan kita akan diperbaiki Allah dan dosa kita akan diampun. Hanya mengatakan baik, dosa diampunkan. Lalu bagaimana dengan baca carui? Apalagi pakai bungkang belakangnya. Cari bungkang. Dan baca mengatakan kata-kata yang kumuh, kata jelek dan segala macam. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi berbunyi, laisal mu'min, tidaklah dikatakan dia itu orang mukmin yang sempurna imannya kalau dia suka ta'an, la'an, fahish, bazi. Ta'an ko mencaci cela, mencaci, mencela. Ta'an asal katanya ta'ana, asal kata ta'ana mencucuk, menikam, lalu dipakai dengan mencuang, berarti menikam orang, mencucuk orang dengan celaan. Caci cela. Kalau bahasanya cacek, mencacek. Ceme, yang paling susah mana go kayu gadang tak berintang tang labuh. Bercabang badan tiang beringkang. Ana lalu tak sangkuit dulu sinan. Artinya si ana lalu lah dosa di no. Salah no ada kurang no upaya. Arti rangko keimanannya pasti dipertanyakan. Sebab kalau beriman ditapihnya tu. Namanya ta'an, mencaci, mencela, mencemee, menjelek-jelekkan, mengolok-olok masukkan. Yang kedua al-la'an. La'an, al-la'an. Lam ain panjang nun, al-la'an. Suku melaknat. Melaknat tu barangkali diterjemah orang maksud mengkutuk. Mengkutuk. Termasuk kata-kata sumpah serapah. Sebab nak kata nan laknat ko sebenarnya artinya tersingkir dari rahmat. Tidak dapat rahmat. Jadi kalau kita laknat berarti menyingkirkan orang daripada rahmat. Misalnya kita laknat si A, berarti kita menyingkirkannya daripada rahmat. Padahal pemilik rahmat Allah. Lalu kita singkirkan, berarti kuat kita daripada Allah. Itu maka tak boleh melaknat. Tak boleh melaknat. Yang berhak melaknat Allah, karena Allah yang punya rahmat. Tentu dia pula yang berhak mencabut rahmat. Rasulullah berhak melaknat, karena Rasulullah itu utusan Allah. Kalau Allah nak melaknat, Rasul nak melaknat, kita laknat, kita kena. Ketika kita lapis laknat, laknat tu balik ke awak. Senjata makan tuan. Contoh, kau laknat, bukan dua laknat cik. Melaknat, mengkutuk. Ketika melaknat si anu, ngapain laknat? Keteh. Tak terima dia teh. Sebab tak ada yang berhak dilaknat teh. Pergi ke bawah, tertulak, ke kanan tertulak, ke kiri tertulak, ke depan tertulak, ke belakang tertulak, baru payahnya ke orang yang dilaknat. Kalau orang tu patut pantas dilaknat, tiba. Kalau tidak, balik ke balik. Senjata makan tuang. Bumerang. Makanya hati-hati melaknat. Barangkali laknat tu bisa masuk kalau menyekutuak. Sumpah serapah.
Seperti kata-kata bau orang supaya celaka, nak jangkang lah. Nak hilang tak kolera lah. Tu kan kata-kata hampir mirip lah nak mengkutuk. Kata patuih lah kau. Cukup waang kini kau nak sama. Betul kau. Tuan buji parunya. Kuruk lah ikut. Kan kata-kata bah supaya orang dapat celaku. Dia bangi hati, dia banci, dia jajuk keluar sumpah serapah, caci cerca, mengupat, mengkutuk, melaknat. Lebih-lebih kalau nak kencang-kencang tonton terjilapak. Buruk nah, terjilapak. Orang ku kadang-kadang lah. Menyepo tak, mengiom kuat itu terjilapak. Kalau orang mukmin berfikirnya mengeluarkan kata. Sebab katanya catat. Bah mengko orang awak doang terjelapak, terjangkang, tempat patui lantak kolera. Sebab pantas tak? Kalau pantas, tak pantas balik kau balik. Itu namanya la'an. Suka melaknat. Jangan. Yang ketiga, al-fahish. Orang mukmin dan sabana beriman tu tidak suka al-fahish, mengatakan kata-kata keji. Kata-kata keji. Perbuatan keji. Istilahnya karajo kata-kata yang menjijikkan. Perbuatan-perbuatan yang menjajok. Itu yang fahish. Al-fuhshu minal kalam. Kata-kata keji ku kata-kata apa? Dan cak kasar. Tak tahu apa dengan keji. Nang kampe namanya al-bazi. Ba zal hamzah al-bazi. Al-bazi kata kumuh. Kata-kata no muah. Kalau bahasa kami di Singapura kakida kecik. Agau kakida main kecik kau je. Itu bahasa kami sini. Agau itu ga bule. Kakida main kecik kau je. Nang kakida kumuah. Kata-kata porno. Kata-kata kotor. Baca carui kamu kan dimasukkan. Baca carui. Sudah sampai sentiang mulai tak? Kamar kan masukkan. Kata keji atau kata kumuh. Kayu memang kedua no. Baca di bungkang. Manci racau. Mengerupik. Menyeh-menyeh. Semua kata-kata itu tidak baik. Fikir, sabuk kata-kata itu dicatat oleh malaikat. Ditulis oleh malaikat. Kalau nya beriman, dipikirnya anak kecil-kecilnya. Namanya sadid. Dipikir kecil. Bagi kita nampak ngecek, nampak cerita, nampak gurau, nampak otak, tidak masalah tu, tapi harus hati-hati. Ada cik lain namanya laga. Lagwu. Ana laga ma faidata lahu. Sesuatu yang nak ada guna. Baca jadi nak mencecek, nak bergunjang, nak kata kumui, nak mengata mengecek memang. Ana pakcik nak mengecek sih. Itu nama laga. Tak ada faedahnya laga. Saya salah. Ngasnan tak ada mata talapih ni. Berarti mata talapih ko tak ada ujung pengkar. Namanya laga. Sia. Kata-kata yang mabiabian katu jangan tak punya nilai. Badaso indak tapi waktu tabuang aili wabih.
kopi na depek. Laga namanya. Jadi kalau tanya cakap tu, bau hukum no kalau kita bercarui-carui. Entah, cik carui. Atau kata kumuah. Atau kata-kata yang mirip itulah, nan cukup balik. Tandanya imannya tidak bisa menepi, tidak menyeriang. Yang kedua, tiba di hadis. Orang itu orang yang keimanannya belum sempurna. Belum sempurna. Berdosakah? Iyalah, tidak berdosa. Dosa. Kalau kita mencaci maki, menyumpah orang, itu berarti kita berbuat zalim ke orang. Menuangkan kejelekan untuk orang. Kan ditembak patuih itu kan menuangkan kejelekan ke orang. Tembak patuih, jangkang, tuan-tuan tertilantang. Lai kan terangkan? Tertilantang. Atau dilantak kolera. Dilantak, tak balah cara orang kolera aku melantaknya tak buat. Tak kolera. Kolera aku kan penyakit. Penyakit kolera, wabah kan, dilantak kolera. Maka kata-kata seperti itu semua adalah kata-kata menuakan kejelekan, keburukan, kekejian yang lain. Maka kita berdosalah. Minta maafkah ke orang tu? Kalau masalahnya. Kalau terangah dia minta maaf, tapi kalau terangah dia tenang-tenang miang, minta ampun tak? Bah tenang-tenang sih, yang terus terangah ndak ya. Aku jangan cakap ndak Tiba tangkad di rumah, lapainya kamu ko jeracau gitu, encibia gitu punya. Balik no, hanya kau ndak ko. Minta ampun kepada Allah. Lalu doanya. Jadi kalau menceracau, mencaci maki, sumpah serampah, kalau ndak terangah orang tu, cara minta ampunnya langsung minta ampun kepada Allah. Berdoa untuk orang tu, kemudian balikan kalimat juga. Doa nenelok. Sebab orang lah kita jangkangan. Lah kita terliantangan, lah kita koleraan, lah kita terpatuhan orang. Tentu ini dulu bumi kau. Aduh, bumi. Ndak di luar buminya, kau awak di luar bumi. Maka doanya, ya Allah jangan sampai di luar bumi no. Jangan sampai tertelantang. Jangan sampai patuh. Jangan sampai jangkang no, ya Allah. Memanah ya Allah, macam kau terlangsung gitu. Itu cara. Itu kaji kita malam ini. Kaji baca carui ini nih. Ndak kaji baca carui no, judulnya. Hukumnya tu. Kalau bagunjang lah jadi tu. Yang kini kau adalah cakap. Pertanyaan timbul, bau hukum baca carui kata-kata kumuah. Termasuk dalam kelompok nan cakap mencaci cela, melaknat, mengkutuk, sumpah serapah, berkata-kata keji dan kata-kata kumuah. Itu bukan sifat orang mukmin. Kalau lah terlangsung minta ampun. Kalau terangah orang tu bermani-mani malah kurang tu. Dia muncul kau bah lagu adik kau bah. Lompet-lompet mana pandailah awak. Pandailah membasuh-basuh. Pandailah membasuh-basuh. Basuh supaya jangan menjadi di akhirat menjadi disidangkan nanti. Sekian kaji wak. Semoga berkah dan manfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.